hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah membedakan pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan perkecambahan. Kalian bisa diamati di sini. Kemudian mengumpulkan informasi tentang faktor luar dan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Itu tujuan 2 dan 3. Yang terakhir, tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder. Jadi kalian bisa diamati di sini slide-nya. Nah, sekarang coba amati gambar daripada pertumbuhan dan perkembangan. Silakan diamati. Oke. Gambar dari pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Silakan diamati gambarnya. Supaya kalian lebih paham dan mengerti apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kita mulai. Yang pertama, sampai diamati saja dulu gambarnya. Nah, pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran berupa panjang, berat, volume, dan jumlah sel, serta bersifat irreversible. Artinya tidak akan kembali lagi seperti semula. Maksudnya, orang dewasa tidak mungkin lagi kembali menjadi anak-anak, sebagai contoh, atau tumbuhan yang masih muda tidak, tumbuhan yang sudah tua tidak mungkin lagi kembali lagi menjadi muda. Nah, itu contoh daripada pertumbuhan. Ini sambil diamati saja gambarnya. Oke, selanjutnya perkembangan. Apa itu perkembangan? Adalah suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Misalnya tumbuhan tadi yang masih muda berkembang menjadi dewasa sampai dia menghasilkan bunga dan buah. Itu artinya proses perkembangan. Kalau tidak menghasilkan buah tapi dia masih belum berkembang. Sekarang perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh embrio. Tipe perkecambahan biji ini ada 2 macam. Perkecambahan epigial pada buncis misalkan, kemudian perkecambahan hipogial misalkan pada kacang kapri. Itu tipe perkecambahan. Gambarnya bisa diamati hipogial dan epigial. Silakan bisa diamati di sini. Oke, selanjutnya kita amati lagi, ya. Selanjutnya, pelajaran berikutnya kita sambil amati lagi perkecambahan pada tumbuhan bunga. Bagaimana itu yang bisa terjadi pada tumbuhan bunga perkecambahan? Plumula menjadi batang dan regula menjadi akar. Apa itu plumula? Apa itu planula? Nanti bisa diamati buku. Nah, tadi tipe perkecambahannya ada yang epigial, ada yang hipogial. Bisa sambil dibaca di sini. Epigial itu bagaimana? Hipogial bagaimana? Oke. Selanjutnya, faktor yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor luar, misalnya satu nutrien dan air, cahaya, suhu, oksigen, dan kelembapan. Nah, tugas hari ini setelah kesimpulan pelajaran ini kalian wajib mencari penjelasan detail tentang 5 faktor luar ini dan penjelasan detail tentang epikotel, hipokotel, dan kotyledon. Silahkan dicari, banyak sumbernya bisa di Google, buku, dan lain sebagainya. Nanti ditulis jawaban kalian ya pada lembar kerja peserta didik. Seperti itu yang ditanyakan. Kemudian selanjutnya faktor dalam. Nah, faktor dalam ini biasanya contohnya sifat daripada gen. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Kemudian hormon. Nah, hormon itu pada manusia disebut somatotrop. Hormon somatotroph dapat meningkatkan pembelian sel, sintesis protein, dan pertumbuhan. Yang pada tumbuhan fitohormon, ada oksin, giberelin, dan lain-lain. Nah, tugas yang kedua setelah kesimpulan pelajaran kalian harus menjelaskan itu apa itu selen, giberelin, dan lain-lain tadi. Kalian harus bisa menjelaskan itu secara detail. Bisa dicari di Google atau di buku tentang macam-macam
macam hormon tumbuhan tadi. Oke. Selanjutnya ada istilah pertumbuhan primer. Ya. Apa itu pertumbuhan primer? Di ujung batang dan ujung akar terdapat sel-sel meristem. Aktivitas sel meristem menyebabkan batang dan akar tumbuh menjadi memanjang. Proses pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan primer. Jadi ada aktivitas jaringan sel meristem di ujung akar dan di ujung batang, sehingga menyebabkan akar menjadi tambah panjang dan bertambah tinggi sampai dia mati. Kemudian ada yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Apa tuh pertumbuhan sekunder? Nah, pertumbuhan sekunder ini maksudnya adalah ada pertumbuhan sekunder tumbuhan terjadi akibat aktivitas kambium. Sel kambium membelah ke arah luar membentuk floem dan ke arah dalam membentuk xilem. Pertambahan jumlah sel floem dan xilem ini menyebabkan diameter dari tumbuhan itu akan membesar atau bertambah besar diameter tumbuhan. Semakin besar namanya pertumbuhan nikotil, sangat ketahuan itu besarnya. Ya, sambil diamati foto-fotonya. Oke, sekarang sudah bisa dimengerti pelajarannya. Oke, sudah bisa paham. Sekarang kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran daripada hari ini? Apa itu pertumbuhan? Mesti ingat, yang bersifat irreversibel atau perkembangan menuju kondisi yang kompleks. Apa itu perkembangan? Pertumbuhan yang bernama embrio. Faktor yang mengaruhi pertumbuhan perkembangan ada dua, faktor luar, faktor dalam. Apa itu pertumbuhan primer? Apa itu pertumbuhan sekunder? Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa dimengerti semua dan paham semuanya. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sukses.